Oke, kita lanjut ke materinya. Udah sempet kebaca chatnya barusan? Chat saya barusan kebaca? Enggak, Sandy? Maaf Bu, belum baca Bu. Oh, belum baca. Kamu minggu kemarin ikut ya, Sandy? Yang Bu, minggu kemarin nggak ikut? ya pas ujian susulan itu ikut Bu. Oh iya. Ya kan itu salahnya Sandy sendiri. Ujian susulannya dipas-pasin sama mata kuliah saya. Emang kamu tuh sebenarnya udah empet, Sandy, sama mata kuliah saya. Buktinya Enggak, Bu. ujian susulannya milih di jam mata kuliah saya. Saya kira Dea, hari libur Bu. apa? Saya kira habis UTS liburan. Habis UAS yang libur mah. Habis UTS libur, habis itu UAS-nya kapan? Oh iya Bu. Dea, kamu kenapa off cam? Saya on cam, Bu. Tak terlihat lah. Apa memang gelap seperti itu? Ini baru terlihat nih. Oh. Maaf, Bu. Banyak bocil-bocil, Bu, di rumah. Bocil-bocil adik kamu. Ponaan, Bu. Oh, ponakan. Jadi kemarin untuk yang tidak mengikuti mata kuliah, oh I see sekarang. Jadi dia tuh pakai background ya. Kalau dia maju baru kelihatan, kalau enggak gitu ya. Begitu ya cara-cara orang-orang nih. Nah, begitu. Oh, enggak, ini baru on cam. Yang tadi emang off cam. Duh, ribet kali ngurusin kalian nih ya. Dea, kamu minggu kemarin masuk enggak? Masuk, Bu. Oh, masuk. Yang minggu kemarin nggak masuk siapa ya? Oh, Indra ya, Indra. Kamu kenapa nggak masuk kemarin, Indra? Bu, kok nge-freeze? Halo, sudah. Bu, Kamu kemarin kenapa nggak masuk? 2 minggu kemarin tuh, Bu, persiapan ulang tahunnya perusahaan. Jadi panitia, Bu, pulangnya jam 10 terus. Oh. Jadi seminggu kemarin nggak sempat ikut Saya, semua dari kami. saya pikir kamu sama kayak Sandy. Udah empet sama mata kuliah saya. Nggak ya, Sen? Atau empet? Beneran empet, Sandy? Bu, Nggak ya. tenang Bu. Sekarang berarti Masih bisa pertemuan mencerna. berapa ya? Sekarang berarti pertemuan ke-11, karena kemarin pertemuan ke-10. Yang tentang tugas kalian, ntar saya ingat-ingat lagi. Berarti tugas kalian nanti, kalau sampai di UAS pertemuan 16, oke. Berarti tugas yang waktu itu saya sampaikan di awal akan saya beritahukan di pertemuan ke-13. Jadi nanti kalian bisa mempresentasikan di pertemuan ke-14 dan 15 sebelum UTS. Jadi sebelum UTS kalian nggak terima materi yang terlalu berat, tetapi kalian mengerjakan tugas yang ya lumayan berat. Jadi carilah anggota kelompok yang aktif mengikuti mata kuliah, biar kalian nggak terlalu berat ya. Udah berat mikirin judul skripsi, berat mikirin tugas, aduh semester 7. Loh, Bu, buat kelompok apa ini, Bu? Ada tugas tak Bu? Nanti Tugas kan apa? saya bilang, saya sampaikan di pertemuan ke-13 tentang tugas membuat rencana industri pariwisata untuk diupload ke media sosial. Jadi Bahrul Anam yang kemarin followers kamu ada 3 biji, kamu masih ada kesempatan 2 minggu buat nambah followers ya. Nggak ada, Bu. Nggak bakalan nambah, Bu. Mas, Ya. itu kunang aku ayo, no murah. Indra, kamu jual Lihatnya followers di sosial media teman-teman aja, Bu. ada auto lag. Nanti pakai auto lag. Ini kemarin sudah. Nah, kemarin ada siklus hidup daerah tujuan pariwisata atau tourism area life cycle. Jadi daur hidup area atau destinasi wisata. Jadi destinasi wisata itu dari tahap penemuan,
Sampai kemarin di tahap ketujuhnya apa, Bahrul? Apa, Bahrul? Tahap Gimana, Bu? penemuan. Kemarin kan ini sampai 7 tahapnya. Yang waktu kita bahas tentang THR, kata kamu sudah dalam tahap penutupan. Tahap ke-8. Nah, tahap ke-7 itu tahap apa? Lupa kau ya? Apa ya, Bu? Peremajaan. Peremajaan atau alih fungsi. Makanya kalau kuliah jangan sambil nongkrong, biar bisa nyatet kau, Bahrul. Baru minggu kemarin ke sekarang. Di dalam sinyalnya hilang loh, Bu. Baru minggu kemarin ke minggu sekarang lupa, apalagi dari pertemuan minggu kemarin sampai nanti UAS. Jadi apa? Ya. Pelibatan pengembangan, konsolidasi, stagnasi, penurunan, dan peremajaan. Setelah ada daur hidup tujuan wisata, kita akan belajar tentang model index of irritation. Menurut Doksi, ada beberapa tahapan perubahan sikap masyarakat lokal dalam perkembangan suatu destinasi atau daerah tujuan wisata. Untuk menentukan perkembangan sebuah destinasi dapat digunakan analisis index of irritation yang terdiri dari 4 tahapan atau fase, yakni euforia, apathy, annoyance, dan antagonisme. Metode ini lebih mengarah pada analisis sosial yang mengukur dampak pariwisata dari sisi sosial. Hasil dari analisis ini dapat mengukur perubahan perilaku masyarakat lokal terhadap kehadiran pariwisata di daerahnya. Jadi, kita kan kemarin membahas tentang daerah tujuan wisata, di mana tidak semua daerah itu bisa ditetapkan sebagai daerah tujuan wisata. Harus ada beberapa komponen yang kemarin kita pelajari, salah satunya harus ada objek wisata yang bisa didatangi. Harus ada fasilitas yang mendukung, harus ada akses yang bisa digunakan untuk menuju ke tempat wisata. Nah, model dari index of irritation ini tujuannya adalah untuk mengukur bagaimana kesenjangan atau perubahan sikap masyarakat lokal terhadap industri pariwisata yang ada di daerahnya. Jadi masyarakat lokal ini awalnya menjadi stakeholder yang mendukung perkembangan daerah tujuan wisata. Daerah tujuan wisata tidak bisa berkembang apabila masyarakat lokal sekitar tempat pariwisata pun tidak bisa memberikan daya dukung yang sesuai untuk kelangsungan hidup daerah tujuan wisata. Dengan adanya model index of irritation, kita bisa mengetahui dari yang awalnya perilaku masyarakat lokal yang menyambut baik kedatangan para wisatawan ke tempat atau ke daerah tujuan wisata yang ada di sekitar mereka, sampai dengan kejenuhan atau kejengahan masyarakat lokal terhadap beberapa hal yang dilakukan oleh wisatawan. Seperti misalnya kalian, kalau di Bahrul Anam, kalau di Malang apa ya? Tempat pariwisata yang dekat sama rumah kamu apa, Bahrul? Sumber Maron, Bu. Sumber Maron dekatkah dengan kamu? Enggak, kan? Kanjuruan. Dekat, Bu. Stadion Kanjuruan kan salah satu menjadi destinasi atau daerah tujuan wisata. Dari rumah kamu ke Sumber Maron berapa jam? Sekitar 15 menit, Bu. 15 menit. Apakah kamu termasuk orang atau masyarakat sekitar Sumber Maron yang menerima manfaat dari adanya wisata tersebut? Enggak. Kayaknya enggak sih, Bu. Soalnya beda desa, Bu. Beda desa kan. Sandy, kamu di Magetan yang kata kamu kemarin apa, Telaga Sarangan? Itu kamu juga termasuk dari warga sekitar yang menikmati dengan adanya daerah tujuan wisata tersebut kah? Tidak, Bu, jauh. Jauh. Yang rumahnya dekat Jauh. dengan daerah tujuan wisata atau tempat wisata. Saya Bu PTC. Sape. PTC. Apa itu? PTC Bu Pakuan, Bu. Pakuan. Baru percaya saya dari Gresik ke Pakuwon ya.
Anda mendapat manfaat sekali ya, Ndra, dari adanya Pakuwon tuh ya. Rumah Anda tuh termasuk yang harganya ikut terangkat begitu ya kalau dijual karena adanya Pakuwon Trade Center. Beneran loh Bu, naik loh Bu. Emang rumah kamu ke PTC dekat, Kan Citraland Drerejo Bu, ada Bu. tapi kan nggak deket PTC juga, Ndra. Kamu juga tidak menerima manfaat apapun. Jadi di sini nggak ada yang rumahnya dekat daerah tempat wisata. Kenjeran, Bu. Kamu, Pantai Kanjuruhan itu Kenjeran. emang masuk destinasi Oh, Dea. wisata ya, Bu? apa? Kanjuruhan apa masuk destinasi wisata? Masuklah. Orang-orang di luar kota pengen lihat Kanjuruhan, pengen belanja-belanja di Kanjuruhan. Kalau Kanjuruhan. itu mungkin itu, Bu, ada manfaat juga untuk desa saya, soalnya warga di desa saya itu banyak yang kerja di Kanjuruhan. Misalnya seperti apa, jaga pintu masuk, itu ada 3 orang kalau tidak salah dari RT saya itu. Nah, kayak rumah saya itu kan juga belakangnya Kanjuruhan, juga menerima manfaat langsung dengan adanya Kanjuruhan. Dulu waktu Kanjuruhan itu awal dibangun dan banyak orang yang mungkin setiap minggu atau setiap bulan lah ibaratnya mencari hiburan ke daerah Kanjuruhan, ke Stadion Kanjuruhan. Banyak warga sekitar itu yang awalnya hanya ibu rumah tangga biasa, pada akhirnya nyoba bikin-bikin makanan ringan dijual di Kanjuruhan. Mereka merasakan dampak langsung dari adanya pembangunan Stadion Kanjuruhan. Seperti itu gambarannya. Nah, kalau di dekat rumah kalian, adakah? Dea, rumahmu daerah Kenjeran. Iya, Bu. Nggak. Nah, dampak yang kamu rasakan dengan adanya wisata Kenjeran apa? Banyak pengunjung dari luar tuh ke sini, Bu. Kayak bis-bis gitu, banyak yang ke situ, Bu. Terutama di wisata Pantai Mentari itu kan sudah dibangun, sudah bagus ya, Bu. Ya, itu banyak dulu, Bu. Tapi sekarang udah jarang. Udah jarang kan? Nah, Iya. itu di awal ramai-ramainya Pantai Mentari Kenjeran, manfaat apa sih yang kamu ingat, yang kamu dapetin dengan adanya pembangunan Pantai Kenjeran? Banyak orang jualan terutama, Bu. Nah, Itu awalnya banyak orang yang jualan. Dari jualan kupang, terus sate-satean gitu, terus krepes, kayak pasar malam gitu, Bu. Tapi bukanya di siang hari, pagi, Oke. siang gitu. senang kan kamu dengan adanya tempat wisata itu? Iya, Bu. Jadinya enggak sepi kayak sekarang. Nah, sekarang apa yang membuat nggak senang? Sepi, terus pariwisata kan dibangun kan buat masyarakat ya, Bu ya. Tapi dibangun tapi kok sepi gitu loh, Bu. Jadi agak miris aja, kasihan. Terus kayak ada nggak sih yang bikin sebenarnya kayak kamu kan adalah masyarakat lokal atau warga sekitar dari Kenjeran yang awalnya tuh seneng banget dengan adanya wisata Pantai Mentari yang ada di sekitar rumah kamu, ya kan? Terus apakah kamu merasakan ada dampak-dampak negatif yang diakibatkan oleh perilaku-perilaku wisatawan yang datang ke Pantai Mentari? Terutama itu buang sampah itu loh, Bu. Sampahnya Buang kececeran. sampah Ya, sembarangan. terutama. Iya, itu, Bu. Nah, respon-respon dari masyarakat lokal dengan adanya tempat pariwisata yang ada di daerahnya inilah yang akan kita ukur dan kita namakan dengan model index of irritation. Jadi apa saja sih yang diukur dalam model index of irritation? Yang pertama, tahapan euforia. Masyarakat sangat antusias terhadap perkembangan kepariwisataan di daerahnya dan menerima wisatawan dengan baik karena menghasilkan peluang peningkatan pendapatan seperti yang disampaikan Dea. Jadi banyak orang yang jualan lontong kupang, jualan sate yang pada awalnya mungkin ketika mereka berjualan dan belum ditetapkan Pantai Mentari sebagai daerah tujuan wisata dan belum banyak wisatawan yang datang, itu jualannya biasa aja. Tapi di awal kemunculan bahwa Pantai Mentari ditetapkan sebagai daerah tujuan wisata
dibuka untuk umum, wisatawan sudah mulai berdatangan, di situ masyarakat lokal akan mengalami yang namanya euforia atau perasaan senang dan antusias bahwa di daerahnya itu akan ada daerah tujuan wisata, akan dibuat tujuan wisata baru yang bisa mendatangkan wisatawan yang banyak, di mana mereka beranggapan bahwa dengan banyaknya wisatawan yang datang itu bisa menjadi peluang untuk peningkatan pendapatan, seperti tadi dari hasil berjualan, entah berjualan makanan, atau bisa juga dengan membangun akomodasi pendukung lainnya, seperti misalnya ada penginapan yang murah, atau misalnya halaman-halaman rumah warga. Ada nggak sih di situ, Dea, yang dibangun untuk tempat parkir umum, membuka tempat parkir umum? Nggak ada, Bu, di situ. Saya dulu itu pernah waktu itu diajak teman saya lihat jembatan itu di mana itu? Jembatan yang baru. Iya, Jembatan Surabaya namanya, Bu. Nah, itu kan dulu kalau nggak salah rumah-rumah warganya dipakai untuk tempat parkir. Fasilitas parkir. Oh, itu di ya. Jembatan di pantai yang baru kalau nggak salah. Oh iya, Bu, ada, Bu. Ya kan, waktu itu dibangun jembatan baru itu kan. Iya. Baru resmian. Dimana Iya. kalau sore hari banyak wisatawan yang datang, wisatawan lokal yang datang hanya untuk sekedar melihat ya sunset-sunsetan yang ada di pinggir pantai. Karena mungkin mencari view yang bagus, itu rumah-rumah warga kan mulai dimanfaatkan sebagai fasilitas parkir. Karena kita tidak bisa parkir di sekitar jembatan kan, karena dipakai untuk jalan umum juga kan itu. Jadi warga-warga mulai membuka tempat parkir di rumah-rumahnya, memanfaatkan tempat-tempat kosong yang ada di depan rumahnya sebagai tempat parkir. Itu namanya tahap euforia. Model index of irritation yang kedua adalah apati atau kelesuan. Ketika industri pariwisata berkembang, maka masyarakat menjadi objek untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian antara industri dan masyarakat menjadi lebih formal. Jadi yang awalnya tempat wisata hanya dikelola oleh masyarakat sekitar, pada akhirnya akan diambil alih oleh para pengusaha-pengusaha yang bergerak di industri kepariwisataan. Hubungan menjadi lebih formal di sini bukan lagi tentang keramahan masyarakat dalam menyambut wisatawan, tetapi sudah mulai hubungan business is business. Dulu mungkin di awal kemunculannya ketika ada daerah tujuan wisata baru, biasanya kalau kita di tempat wisata yang baru tidak menemukan toilet, kan kita bisa numpang ya ke rumah warga-warga sekitar gitu biasanya. Nah, di tahap apa sih? Tahap kelesuan ini hubungan sudah mulai formal, sudah ada istilah mungkin business is business. Jadi ketika kalian tidak bisa lagi memanfaatkan fasilitas gratis atau keramahan masyarakat lokal untuk mendapatkan fasilitas tambahan dalam melakukan kegiatan pariwisata. Yang ketiga, iritasi. Namanya iritasi itu adalah ketidakcocokan, merupakan tahap kejenuhan dan masyarakat lokal tidak dapat lagi menanganinya tanpa memperluas fasilitas pariwisata yang ada. Jadi masyarakat lokal itu mulai jenuh, mulai merasa tidak ada tempat wisata tersebut tidak memberikan dampak yang baik terhadap kehidupan mereka. Namanya tahap iritasi. Yang kelima, tahap antagonisme. Iritasi menjadi semakin terbuka dan masyarakat melihat wisatawan sebagai penyebab semua permasalahan yang timbul. Wisatawan dianggap menyebabkan naiknya pajak, tidak menghargai properti masyarakat, merusak hal-hal yang baik di kota, dan sebagainya. Seperti yang disampaikan oleh Dea tadi, sudah dalam tahapan antagonisme atau antagonisme, di mana masyarakat lokal sudah menganggap bahwa sampah-sampah yang ada di sekitar tempat wisata itu diakibatkan oleh perilaku wisatawan yang tidak bisa menjaga kebersihan. Kerusakan-kerusakan fasilitas umum yang ada di sekitar tempat wisata juga diakibatkan oleh perilaku wisatawan yang sudah tidak bertanggung jawab terhadap tempat-tempat atau fasilitas-fasilitas umum yang bisa dimanfaatkan bersama. Hingga akhirnya ada model
model index of irritation yang terakhir yaitu tingkat akhir. Masyarakat sudah melupakan bahwa mereka pernah memiliki masa-masa indah dengan pariwisata pada awalnya, namun kerusakan lingkungan telah terjadi dan mereka mungkin masih dapat mengembangkan pariwisatanya akan tetapi berbeda seperti pada awalnya. Jadi pada tahap tingkat akhir, masyarakat sudah tidak lagi menganggap tempat pariwisata tersebut ada, biasanya sudah mulai melupakan seperti Dea, mungkin sekarang udah jarang main ke Pantai Mentari. Sudah mulai lupa kenangan-kenangan indah ketika makan sate, ketika makan lontong kupang sama gebetannya. Udah mulai lupa kalau dulu Pantai Mentari memiliki kenangan dengan gebetannya. Masyarakat juga sudah mulai tidak merasa bahwa tempat itu menjadi daerah tujuan wisata. Itu adalah tahap akhir. Jadi model index of irritation tadi ada berapa? Bahrul Anam yang pertama. Yang pertama tahap apa? Langsung off cam dia. Mau tanya sapi. Mau tanya catatan sapi Bahrul Anam. Bahrul, ini loh. Yang pertama tahap Ya, Bu. apa? Euforia. Euforia artinya Apa waktu awal-awal booming itu, Bu? awal-awal booming. Yang kedua, Kedua apa ya tadi? tahap apa? Apa? Apati. Apati. Apati atau kelesuhan, yaitu Suasananya ketika apa? Masyarakat dan industri wisata tersebut menjadi formal, Bu. Formal itu artinya Apa dari industri masyarakat itu industri pariwisata itu mulai mengkoordinasi masyarakat untuk bekerja sama dengan industri wisata tersebut. Misalnya menciptakan akomodasi seperti penginapan dan sebagainya. itu kan tadi di tahap euforia. Kalau yang tahap apati, kelesuhan, benar tadi udah konsepnya. Tapi konsepnya lebih formal lagi, yaitu bisnis Business is business atau segala sesuatunya dihubungkan menjadi urusan bisnis atau secara materi. Yang ketiga, tahap apa, Ndra? Antagonisme. Yang ketiga, tahap apa? Pas? Pas, Bu. Kalau pas jawabannya saya lempar ke grup A. Silakan Sandy. Yang ketiga tadi apa, Sen? Untuk 2 juta rupiah tahapan model index of irritation yang ketiga apa, Sandy? Untuk 2 juta rupiah. Langsung off cam kau, Sandy. Cepat jawab yang ketiga apa, Sandy? Tahapan yang ketiga. Sandy, on cam kau. Nah, apa yang ketiga? Iritasi. Tahap iritasi. Wow, Dea, selamat 2 juta rupiah untuk Dea. Alhamdulillah, Sandy. Sayang sekali kesempatannya dibuang begitu saja. Tahap iritasi apa, Dea, namanya? Artinya? Intinya tidak memberikan dampak, Bu. Ya,
Masyarakat sudah mulai jenuh karena tempat pariwisata dianggap ya begitu-begitu saja, tidak memberikan dampak apa-apa untuk mereka. Yang keempat, tahapan yang keempat apa, Lia Ika? Antagonisme, Bu. Yaitu tinggal baca kau. Apa antagonisme? Yaitu Iritasi menjadi semakin terbuka dan masyarakat melihat wisatawan sebagai penyebab semua permasalahan yang timbul. contohnya. Contohnya, Contohnya kayak pembuangan sampah sembarangan, Bu. pembuangan sampah sembarangan. Jadi masyarakat sekitar menjadi marah, menjadi jengkel dengan adanya kedatangan wisatawan yang datang ke tempat mereka karena mereka tidak bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Tingkat akhir, Indra. Masyarakat sudah melupakan bahwa mereka pernah memiliki masa-masa indah dengan tempat pariwisata tersebut. Contohnya kayak dia tadi, melupakan masa-masa dia makan pentol sama pacarnya. Makan apa? Pentol. Deh, Pak jajan pentol ya, lontong kupang. Dimakan tuh. Mana yang terakhir kali ke sono sama pacarnya nggak bayar lagi dia. Di center bisa, Bu, di Batu-Batu. Iya. Oh enggak ya. Jadi paham ya model index of irritation, tahapnya ada kelima. Tujuan dari model index of irritation tadi untuk mengukur apa? Dampak pariwisata. Perubahan perilaku masyarakat terhadap adanya dampak-dampak yang diakibatkan oleh wisatawan yang mengunjungi daerah tujuan wisata yang ada di sekitar mereka. Dea, kalau urusan Pantai Mentari pinter ya, Ndra? Nyambung banget dia, Dea. Karena ada kenangan tersendiri, Dea. Jadinya nyambung banget dari tadi. Oke, setelah mengukur model index of irritation, lanjut ke daya dukung lingkungan kepariwisataan. Keberlanjutan maupun kelestarian suatu industri kepariwisataan sangat ditentukan oleh seberapa jauh keberadaan faktor daya dukung atau carrying capacity lingkungan di suatu destinasi sudah terlanggar atau terlampaui oleh beban kegiatan kepariwisataan yang ada atau belum. Dalam konteks kepariwisataan, pengertian daya dukung lingkungan atau carrying capacity dapat juga dimengerti sebagai suatu kondisi di mana jumlah kedatangan, lama tinggal, dan pola perilaku wisatawan di destinasi yang akan memberikan dampak pada masyarakat lokal, lingkungan, dan ekonomi masyarakat tadi masih terjaga dalam batas aman dan memungkinkan untuk keberlanjutan bagi kepentingan generasi mendatang. Jadi, daya dukung lingkungan kepariwisataan atau carrying capacity. Jadi, keberlanjutan atau kelangsungan suatu industri kepariwisataan sangat ditentukan oleh seberapa jauh keberadaan faktor daya dukung lingkungan di suatu destinasi wisata itu sudah terlanggar atau terlampaui oleh beban kegiatan kepariwisataan. Maksudnya di sini adalah suatu industri pariwisata dapat berlanjut atau dapat berlangsung lama apabila faktor daya dukung yang diberikan terhadap tempat atau daerah tujuan wisata tersebut tidak terlanggar. Misal, nih, daya dukung sosial, struktur sosial dan ketahanan masyarakat di suatu destinasi memiliki peran penting dalam menentukan tingkat daya serap destinasi terhadap wisatawan untuk mengunjunginya. Jadi apabila daya dukung sosial ini tadi terlanggar oleh adanya wisatawan yang datang ke daerah tujuan wisata, maka keberlangsungan atau kelanjutan dari tempat pariwisatanya bagaimana? Daya dukung kepariwisataan atau carrying capacity pariwisata. Belum nyambung ya?
Saya ulangi lagi. Daya dukung lingkungan kepariwisataan merupakan keberlanjutan maupun kelestarian suatu industri kepariwisataan sangat ditentukan oleh seberapa jauh keberadaan faktor daya dukung lingkungan di suatu destinasi sudah terlanggar atau terlampaui oleh beban kegiatan kepariwisataan yang ada. Jadi kelanjutan suatu industri pariwisata, keberlangsungan suatu industri pariwisata itu ditentukan oleh adanya beberapa faktor daya dukung lingkungan di sekitar objek wisata tersebut. Apabila daya dukung lingkungan yang sudah diberikan oleh masyarakat sekitar terhadap suatu daerah tujuan wisata terlanggar, maka kelanjutan industri pariwisatanya bagaimana? Kalau daya dukung kalian dilanggar oleh wisatawan yang datang, maka kelanjutan atau kelangsungan dari industri pariwisatanya bagaimana? Tidak bertahan lama, Bu. Tidak bertahan lama. Dari situ, daya dukung industri pariwisata ini harus benar-benar diperhatikan. Oleh siapa? Oleh para pelaku industri pariwisata, oleh masyarakat sekitar pariwisata, oleh wisatawan itu sendiri. Nah, faktor-faktor internal yang bisa menjadi penentu dari tingkat kondisi daya dukung lingkungan dalam suatu destinasi pariwisata adalah sebagai berikut. Yang pertama, daya dukung sosial. Struktur sosial dan ketahanan masyarakat di suatu destinasi memiliki peran penting dalam menentukan tingkat daya serap destinasi terhadap wisatawan untuk mengunjunginya. Jadi daya dukung sosial masyarakat seperti masyarakat yang ada di sekitar Bali, Pulau Bali. Daya dukungnya terhadap penyerapan wisatawan itu besar kan? Mereka menganggap bahwa memang saat ini pendapatan terbesar dari Bali ya memang dari sektor pariwisata. Sehingga datangnya wisatawan itu dianggap bisa meningkatkan atau bisa membawa dampak yang baik terhadap industri pariwisata atau kelangsungan industri pariwisata di Pulau Bali. Berbeda dengan masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar Pulau Komodo. Daya dukung sosial mereka terhadap penyerapan wisatawan yang datang masih rendah. Jadi ketika ada masyarakat yang datang ke sana untuk melakukan kegiatan pariwisata, daya dukung yang diberikan oleh masyarakat sekitar rendah. Sehingga mempengaruhi kelangsungan industri yang ada di tempat mereka. Daerah tujuan wisatanya, kalau daya dukung sosial masyarakatnya rendah, berarti daerah tujuan wisatanya gimana? Misal nih, kalian datang ke sana, kalian tanya soal informasi soal tempat pariwisatanya tidak bisa maksimal, apakah kalian akan tetap mengunjungi tempat wisata tersebut? Tidak, Bu. Enggak kan? Pada akhirnya orang yang datang kan cukup di sana susah sih kalau kita mau tanya-tanya tentang kehidupan atau daya dukung sosial dari masyarakatnya sendiri atau ketahanan masyarakatnya sendiri itu belum mendukung adanya daerah wisata. Jadinya kalau kita mau datang ke sana lebih susah karena kita sendiri orang luar tidak tahu bagaimana tempat wisata tersebut atau misalnya kalian tidak tahu jalan menuju tempat wisata tersebut bagaimana, kan pada akhirnya kelangsungan daerah tujuan wisatanya juga menurun. Yang kedua, daya dukung budaya. Karakteristik dan ketahanan sosial budaya dari suatu destinasi wisata juga memiliki peran yang sangat menentukan dalam menyerap dampak dari kunjungan wisatawan ke destinasi tersebut. Secara teoretik, karakteristik sosial budaya yang unik lain dari yang ada pada umumnya akan memiliki peluang lebih besar dalam menarik jumlah wisatawan untuk datang berkunjung. Jadi, suatu daerah tujuan wisata jika ingin terus berlanjut, ingin terus ada, harus memiliki daya dukung budaya yang mumpuni. Semakin banyak, semakin beraneka ragam budaya yang dimiliki oleh suatu daerah, maka kelangsungan atau keberlanjutan terhadap
daerah tujuan wisata yang ada di tempat mereka bisa lebih ditingkatkan. Sampai sini daya dukung sosial dan daya dukung budaya ada yang ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Daya dukung fisik. Daya dukung lingkungan suatu destinasi baik pada aspek biotik maupun aspek abiotik atau fisik juga akan sangat menentukan jumlah maksimum wisatawan yang dapat ditampung oleh destinasi tersebut. Jadi tempat wisata tersebut secara fisik maupun secara alam juga harus memberikan daya dukung yang baik. Yang keempat, daya dukung ekonomi. Secara luas dapat dikemukakan bahwa daya dukung ekonomi di suatu destinasi merupakan parameter pokok dalam menentukan besaran investasi pengembangan kepariwisataan di suatu destinasi. Semakin tinggi daya dukung ekonomi yang ada dalam daerah tujuan wisata atau destinasi wisata, maka semakin kuat daya dukung ekonomi terhadap suatu destinasi wisata, maka dapat dikatakan bahwa keberlanjutan atau kelangsungan tempat pariwisata menjadi lebih. Nama. Kalau daya dukung ekonomi kuat atau tinggi, maka kelangsungan daerah tujuan wisata akan Berkelanjutan, Bu. berkelanjutan atau bertahan lama daripada suatu daerah yang memiliki daya dukung ekonomi rendah. Karena mempromosikan suatu daerah tujuan wisata itu memerlukan daya dukung ekonomi yang besar, memerlukan biaya yang besar. Jadi semakin banyak daya dukung atau semakin kuat daya dukung ekonomi suatu daerah yang memiliki destinasi pariwisata, maka keberlanjutan pariwisatanya akan semakin baik. Yang kelima, daya dukung politik. Daya dukung politik terhadap keberadaan industri kepariwisataan di suatu destinasi pada hakikatnya merupakan gambaran derajat legitimasi dan akseptabilitas dari masyarakat yang sekaligus mencerminkan harapan, cita-cita, dan mandat dari masyarakat pada kinerja kepariwisataan di destinasi suatu wisata. Daya dukung politik dapat berperan secara aktif untuk mendorong pengembangan industri kepariwisataan di suatu destinasi. Biasanya makanya kenapa pada saat ada acara-acara politik atau kegiatan politik yang diusungkan adalah dari sektor kepariwisataan. Karena daya dukung politik tersebut bisa membantu suatu daerah untuk memperkenalkan pariwisata yang ada di daerahnya. Misalnya kan kampanye-kampanye gitu kan selalu memakai daerah atau tempat-tempat wisata yang ada di daerahnya kan, dengan tujuan untuk memperkenalkan daerah tujuan wisata yang ada di tempat mereka. Next. Daya dukung sumber daya lokal. Daya dukung lingkungan yang berupa ketersediaan sumber daya lokal di destinasi, baik yang berupa tenaga kerja, sumber pendanaan, penyediaan lahan, maupun peran aktif para pelaku usaha kepariwisataan dari masyarakat setempat ternyata akan sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan pengembangan kepariwisataan di destinasi tersebut. Saat ketersediaan sumber daya lokal di destinasi mengalami kelangkaan, maka tingkat persaingan untuk pemanfaatannya juga akan semakin meningkat dan kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya tersebut juga akan tinggi, sehingga biaya total yang harus dibayar dalam penyelenggaraan kepariwisataan akan semakin besar dan keberlanjutan usaha kepariwisataan akan terganggu. Jadi sumber daya lokal yang meliputi tenaga kerja, sumber pendanaan, penyediaan lahan, maupun peran aktif para pelaku usaha kepariwisataan dari masyarakat setempat juga sangat dibutuhkan. Inilah yang tadi kita pelajari di tahap euforia.
masyarakat sudah mulai menganggap bahwa di daerahnya ada tujuan wisata atau tempatnya digunakan sebagai daerah tujuan wisata. Dari itu mereka harus turut berpengaruh atau turut mengambil peran sebagai pelaku usaha di bidang kepariwisataan. Sebagai contohnya tadi membangun tempat-tempat penginapan, membuka tempat parkir bagi wisatawan-wisatawan yang ada. Karena jika daya dukung tersebut tidak ada, masyarakat lokal atau masyarakat sekitar tidak ingin mengambil peran terhadap keberadaan daerah tujuan wisata, maka keberlanjutannya pun juga akan susah. Misal, untuk pergi ke suatu daerah tujuan wisata, dari daerah tujuan wisata ke tempat penginapan jauh, karena warga sekitar tidak mengupayakan membuka guest house atau membuka penginapan-penginapan yang jaraknya lebih terjangkau menuju tempat wisata, maka kelangsungan suatu tempat wisata tersebut bisa terganggu. Karena masyarakat atau wisatawan yang berkunjung ke daerah tujuan tersebut pasti akan berpikir 2 kali. Di sana tidak ada daya dukung yang memadai untuk berpariwisata. Jadi misalnya kalau kemarin itu kayak di Lombok sebelum waktu diadakan MotoGP Mandalika, itu kan mulai dibangun, rumah-rumah warga mulai diperbaiki, disediakan penginapan-penginapan di sekitar Mandalika, agar orang-orang yang habis nonton MotoGP itu nginepnya nggak jauh atau mencari hotel yang jaraknya jauh dari tempat wisata. Itulah makanya ketika ada suatu daerah tujuan wisata, maka masyarakat sekitar pun juga harus mengambil peran dalam daya dukung sumber daya lokal. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tak ada? Kalau tak ada, kita lanjut. Di samping faktor internal yang kita bacakan tadi ada daya dukung sosial, daya dukung budaya, daya dukung ekonomi, daya dukung politik, daya dukung sumber daya lokal, ada faktor eksternal yang akan berpengaruh terhadap daya dukung lingkungan suatu destinasi pariwisata. Beberapa faktor eksternal tersebut adalah 1, jumlah dan karakter wisatawan. Semakin besar perbedaan latar belakang sosial budaya antara masyarakat lokal dan wisatawan, maka akan semakin besar pula konsekuensi dampak perubahannya. Karakteristik wisatawan ini juga termasuk pola pengeluaran pengunjung, moda transportasi, struktur kelompok, usia, latar belakang pendidikan, pendapatan, dan tujuan kunjungan. Semua faktor tersebut akan berpengaruh pada sifat dan besarnya dampak aktivitas kepariwisataan pada masyarakat di destinasi wisata. Jadi, semakin banyak jumlah wisatawan akan mempengaruhi semakin banyak pula karakter wisatawan itu sendiri. Semakin banyak karakter wisatawan itu sendiri, maka semakin membuat peluang besar terhadap dampaknya terhadap aktivitas kepariwisataan. Seperti misalnya kalian, saya nggak konsen. Buku saya ngelupas. Akhirnya saya nggak bisa konsen dari tadi begini mulut saya nih. Sorry. Jumlah dan karakter wisatawan. Misal, wisatawan yang datang rombongan dengan wisatawan yang datang sendiri, dampak terhadap aktivitas kepariwisataannya lebih besar yang mana? Yang datang rombongan. Rombongan. Karena karakteristik masing-masing wisatawan itu berbeda. Dilihat dari ini, pola pengeluaran pengunjung. Misal ada orang yang pergi ke suatu wisata, itu tujuannya memang hanya untuk mencari hiburan. Jadi kalau mau beli-beli oleh-oleh itu dia tuh pelit gitu. Jarang banget beli oleh-oleh. Ada di satu sisi orang yang kalau pergi berwisata juga harus beli oleh-oleh dari tempat wisata tersebut. Nah, hal inilah yang akan mempengaruhi dampak aktivitas pariwisata. Apabila dampak yang dihasilkan positif, maka keberlangsungan atau kelanjutan dari
objek wisata tersebut juga akan semakin baik. Tetapi apabila dampak yang diakibatkan negatif, maka kelangsungannya juga bisa berakibat negatif. Seperti tadi, semakin jumlahnya semakin banyak, karakter wisatawannya semakin beraneka ragam, akan menimbulkan dampak misalnya kunjungan wisatawannya memang meningkat. Tempat atau daerah wisata tersebut memang akan banyak dikunjungi wisatawan. Tetapi secara dampak negatifnya juga harus dipikirkan. Semakin banyak karyawan yang datang, semakin banyak karakter yang dibawa atau karakteristik karyawan dari latar belakang yang berbeda, juga akan semakin besar pula dampaknya secara negatif terhadap tempat wisata. Seperti tadi, pembuangan sampah secara sembarangan pun juga akan lebih besar. Mereka yang latar belakangnya mungkin sudah terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya, dengan mereka yang datang seringkali membuang sampah sembarangan, hal ini juga menimbulkan dampak bagi objek atau daerah tujuan wisata itu sendiri. Jadi jumlah dan karakter wisatawan memiliki dampak yang positif, juga memiliki dampak yang negatif terhadap keberlanjutan suatu objek wisata. Faktor eksternal yang lain pun seperti jenis aktivitas wisatawan. Seperti telah dijelaskan di atas, perilaku kunjungan wisatawan terkait erat dengan karakteristik wisatawan yang berkunjung ke destinasi tersebut. Khususnya pada aktivitas wisatawan yang tergolong pada segmen wisatawan minat khusus, dalam hal-hal tertentu membutuhkan pengaturan dan cara penanganan secara khusus untuk meminimalkan dampak yang negatif. Jadi untuk meminimalkan dari adanya jumlah wisatawan dan karakter wisatawan yang banyak tadi, maka harus dilakukan pengaturan dan cara-cara yang baik yang disesuaikan dengan jenis aktivitas wisatawan di daerah tujuan wisata. Faktor eksternal yang terakhir yaitu faktor lainnya. Daya dukung infrastruktur yang merupakan ketersediaan berbagai fasilitas pendukung kepariwisataan seperti ketersediaan air tanah, sistem pembuangan limbah, sistem transportasi, jumlah kamar untuk menampung wisatawan, keamanan, fasilitas kesehatan, fasilitas perbankan, dan sebagainya, semua akan sangat berpengaruh pada kenyamanan wisatawan dalam berinteraksi dengan lingkungan di destinasi wisata. Karena semakin banyaknya fasilitas-fasilitas pendukung di daerah tujuan wisata, maka keberlanjutan atau kelangsungan suatu daerah wisata akan Maaf, bisa diulangi, Bu. Soalnya putus-putus. Halah, orang yang putus-putus tuh sebenarnya nangkepnya dia tuh. Ngeblank. Loh, enggak, Bu. Hitam Gitu. semua, Bu. Suaranya nggak nyambung. Bener, Tandra? Putus-putus, Bu. Agak, Bu. Hele. Siapa yang putus-putus? Saya Saya, habis Bu. putus. Saya juga, Bu. Hitam semua loh, Bu. Semuanya Di tempat saya. putus-putus. Iya, Bu. Oh, pantesan ya. Saya juga ntar kasih nilainya juga putus-putus. Ya kan? Astagfirullah, Ibu. Awalnya Saya- mau A, ya saya belokin jadi B gitu. Karena pulpen saya juga habis, jadinya putus-putus. Astagfirullah, Ibu. Istighfar. Kalian jangan pakai sistemnya Aan ya. Aan tuh kalau mau akhir aja on cam bisa. Beneran, Tapi Bu, waktu putus-putus, mata Bu. kuliah nggak bisa. Kalau nggak putus-putus, Allah yang jadi saksinya. Gimana kau? Jadi putus-putus enggak? Iya, Bu, beneran, Bu. Hitam semua loh, Bu. Jenengan buatan gerak soalnya. Yang jadi saksinya tuh Allah loh ya. Beneran masih putus-putus. Beneran masih putus-putus. Siapa yang nggak putus-putus? Yang nggak putus-putus yang tadi ngedengerin saya
Saya kasih nilainya nih. Saya kasih nilai. Siapa yang nggak putus-putus? Enggak, Bu, beneran, Bu, yang tadi putus-putus, Bu. Beneran Bu, yang jenengan ngomong terakhir tadi putus-putus Bu. Yang mana? Yang apa di Iya pertanyaan Bu, tadi loh Bu? awal putus-putus Bu. Putus-putus? Iya, yang jenengan tanyakan tadi. Atau Iya Bu, dari awal saya ngomong tadi putus-putus ya? Enggak Bu, Enggak. Oh, dari yang mana? yang jenengan ngasih pertanyaan tadi loh. Oh, yang saya ngasih pertanyaan. Oke, saya ulangin lagi. Kalau memang nggak putus-putus kau Bahrul Anam ya. Saksinya Allah kau Bahrul Anam ya. Iya Bu. Sandi, kau jangan tawa-tawa Sandi. Kau juga bilang putus-putus Sandi. Jadi tangan kau Indra sama Bahrul Anam. Ya Allah, mereka yang bilang putus-putus tandain ya Allah. Sudah ditandai Bu. Dari tandai ya. Jadi faktor lainnya itu daya dukung infrastruktur yang merupakan ketersediaan berbagai fasilitas pendukung seperti layanan perbankan, layanan fasilitas kesehatan, sistem transportasi di suatu daerah wisata itu juga mendukung keberlanjutan atau kelangsungan suatu daerah tujuan wisata. Semakin baik sistem transportasinya, semakin baik fasilitas kesehatan yang ada di sekitar tempat wisata, semakin baik daya dukung infrastruktur di daerah wisata, maka daerah tujuan wisata tersebut keberlangsungan industri pariwisatanya akan semakin bertahan lama. Berkelanjutan Bu. berkelanjutan. Soalnya kalau apa untuk akses masuk ke wisata itu saja sudah susah, orang akan ke situ pun juga enggan Bu, meskipun wisatanya itu tergolong kategori yang mah gitu loh Bu. Belum tentu lah Semeru. Itu kalau akses masuknya agak susah juga enggan Bu. Oke. Terima kasih. Saya sebenarnya tadi mau kasih nilai ke Bahrul Anam, cuman barusan waktu Bahrul Anam jelasin putus-putus. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Langsung Jadi menghitam sama-sama ya, Bu. ngeblur. Langsung menghitam Tapi sama ngeblur. dong Bu. Saya juga mau tadi kasih nilai sama Sandy, tapi Sandy ngeblur langsung di sini tuh putus-putus, nggak on cam gitu loh kelihatannya. Pak Sis udah masuk, udah habis ya waktunya ya? Sudah 4 menit Bu. Lewat 4 menit Bu ternyata Bu. Astagfirullahaladzim. Keenakan bercanda sama kalian ya. On cam yuk, mau absen. 1, 2, 3. Terima kasih untuk waktunya malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mohon maaf tadi kendala jaringan, saya masuknya lumayan agak telat. Pak Sis, terima kasih waktunya. Mohon maaf, saya kelebihan waktunya Pak. Inggih, monggo Bu. Inggih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.